jagat raya, menyimpan penjelasan tentang kalimat-kalimat di Al-Quran. Bagi orang yang mau menjelajah, mencari, akan ada ilmu yang baru terungkap di masa depan. Nusantara, 17.000 pulau, negeri besar yang kaya akan mitos dan legenda. Borobudur, tidak diragukan lagi, adalah salah satu keajaiban dunia. Ada pula Keraton Boko, sisa kerajaan yang megah. Bukti bahwa di tanah Jawa pernah ada kejayaan peradaban di masa lalu. Adakah hubungan di antara keduanya? Kita akan mengadakan petualangan spiritual. Ke masa jauh sebelum Nabi Muhammad diutus, kita akan mengupas, menginvestigasi, dan mereinterpretasi kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Saba seperti yang tertulis di Al-Quran. Kisah ini mungkin terjadi tidak jauh dari tempat kita berada sekarang. Negeri Saba ada di kisah Nabi Sulaiman. Bagaimana kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Saba bermula? Atau pertanyaan yang lebih menarik, di mana? Kisah ini tidak jauh. Untuk membuktikan ini, kita akan melakukan perjalanan. Kiai Haji Fahmi Basya merunut kisah itu satu persatu dari Al-Quran. Berlokasi di Pulau Jawa, Indonesia. Kita perlu peduli terhadap kisah negeri Sabah di Al-Quran. Di Sabah ada Ars Azim, satu-satunya miniatur ars selain ars Allah yang sesungguhnya. Kita diminta melakukan ekspedisi perjalanan di negeri Sabah. Di Sabah ada Fadlu, kita diminta mencari Fadlu. Menurut surat An-Naml ayat 18, dalam suatu perjalanan, Nabi Sulaiman sampai di atas lembah semut. Jadi pastilah waktu itu beliau sedang berada di tempat yang tinggi. Di situ ada penekanan bahwa dia tidak berada di dasar lembah semut, tapi pakai 4 kata, hatta, iza, atau ala. Jadi kata ala ini menunjukkan bahwa dia berada di atas lembah. Pada waktu itulah dia mendengar suara semut. Pertanyaannya adalah, di manakah lembah semut itu? Diperkirakan, di lokasi inilah, di bukit inilah, Nabi Sulaiman mendengar percakapan semut. Itulah mengapa kisah ini akrab dengan dunia anak-anak. Di sini pula lah Nabi Sulaiman memeriksa tentaranya, lalu berbicara dengan burung hudhud. Ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman. Burung hudhud mengatakan bahwa dia dari Sabah dan dia dapati seorang perempuan menguasai mereka. Dan baginya ars yang azim. Dia dapati bahwa mereka menyembah matahari atau bersujud kepada matahari dari selain Allah. Setelah itulah kemudian Nabi Sulaiman memberikan sepucuk surat kepada burung hudhud untuk dilemparkan ke Sabah. Nabi Sulaiman mengatakan, "Izhab bi kitabi haza." Pergilah dengan kitabku ini. Maka burung hudhud mengambil kitab itu atau tulisan itu,
dan melemparkannya di Sabah. Ratu Sabah memiliki tentara yang kuat. Ratu Sabah sempat mengirimkan hadiah kepada Nabi Sulaiman, namun ditolak. Dan Nabi Sulaiman mengatakan kepada para malaknya, siapa dari kalian yang bisa memindahkan arsnya sebelum mereka datang kepadaku dengan menyerah? Lalu dijawab oleh jin Ifrit, aku bisa pindahkan dia sebelum engkau beranjak dari tempat berdirimu. Pada waktu itu juga seorang yang berilmu kitab mengatakan, aku bisa pindahkan dia sebelum pemandanganmu kembali kepadamu. Dan dengan serta-merta, ars itu langsung pindah berada di sisi Nabi Sulaiman. Kita akan kembali ke zaman Nabi Sulaiman. Tapi di zaman itu mungkin belum ada gardu pandang seperti ini. Nah, seperti ini terasa lebih otentik. Jika penelitian ini benar dan kita tiba di tempat dan waktu yang tepat, kita akan bisa melihat ars itu. Dan pastinya lokasi ars itu sekarang. Ada bukti bahwa Arupadatu pernah terkena panas yang luar biasa. Sekarang kita tahu sebabnya. Kecepatan perpindahan itu sendiri. Setelah ars itu pindah, Nabi Sulaiman mengatakan, ini sebagian dari fadlu Rabbiku. Fadlu di sini maknanya kelebihan. Nah, bayangkan sebuah pemindahan yang maha dahsyat merupakan contoh dari kata fadlu. Jadi fadlu itu bukan sesuatu yang biasa. Dia adalah sebuah peristiwa yang luar biasa terjadi di alam semesta. Oke, kita kembali ke peradaban. Pertanyaannya adalah, di manakah lembah semut itu? Nah, ternyata lembah semut itu adalah lerengnya, pinggirannya tempat Nabi Sulaiman itu berhenti adalah di Bukit Setumbu sekarang. Dan lembah itu sendiri adalah tempat Borobudur. Penemuan negeri Sabah di Indonesia bermula dari tulisan Kiai Haji Fahmi Basya. Lahir di Padang, 13 Februari 1952, Fahmi Basya adalah seorang penulis, peneliti, dosen, penceramah, bahkan seniman. Ketertarikannya pada matematika dan Al-Quran melahirkan buku Matematika Islam 1 yang pernah dinobatkan di INAF sebagai buku terbaik dan dibagikan ke 6.000 sekolah di Indonesia. Tahun 1984, berbekal mesin ketik dan robot, terbitlah buku pertamanya berjudul 1 Million Phenomena, sejuta fenomena Al-Quran. Hingga kini, buku itu terus disempurnakan dan telah mencapai cetakan ketiga. Kiai Haji Fahmi Basya melakukan penelitian matematika di Al-Quran sejak tahun 1979. Data matematika di Al-Quran dan Sunnah Nabi dibuat model matematikanya. Fahmi Basya menemukan model piramida 2/6 dari Al-Quran. Dari atas mirip Arupadatu di Borobudur, yaitu bagian atas Borobudur. Dari kesamaan ini, penelitian terhadap Borobudur mulai dikembangkan. Borobudur adalah ars yang dipindah pada kisah Sabah di Al-Quran. Ini adalah Arsyun Azim. Satu-satunya pernyataan Arsy Azim di Al-Quran, selain Arsy Azim kepunyaan Allah yang sesungguhnya. Arsy Sabah adalah miniatur Arsy yang ada di dunia. Definisi kata azim adalah bentuk yang menjulang. Seperti dalam kisah Nabi Musa di Al-Quran, ketika laut tergulung, menyisakan jurang yang azim. Untuk memahami bangunan ini, kita, dan termasuk para arkeolog, perlu membuka Al-Quran. Pada bangunan ini, memang ada kode atau sandi ars. Nah, dari atas, seperti dikelilingi oleh 8 malaikat. Nah, nanti tiap malaikat ini memiliki sayap 2, 3, dan 4. Ini menegaskan bahwa Borobudur adalah miniatur ars. Nah, di sini ada 72 stupa yang melingkari, seperti Khiam.
Nah, pada stupa-stupa itu ada 2 posisi stupa tanpa relung dan 1 lagi posisi stupa kosong. Nah, jadi 2 posisi stupa tanpa relung ya ini membentuk sudut. Nah, ini mirip sudut Siti Hajar mencari air di Safa dan Marwah. Air memiliki rumus kimia H2O. Satu molekul air terdiri dari 2 molekul hidrogen yang terikat secara kovalen pada satu atom oksigen. Menurut penelitian, ikatan molekul air berbentuk 3 dimensi, yaitu prisma atau tetrahedral dengan sudut 104,5 derajat. Jadi, sudut 104,5 derajat memang terkait struktur molekul air. Di Al-Quran ada pernyataan bahwa arsy-nya atas air. Di bangunan ini ada gambar teratai sebagai kode air. Di Arupa Datu ada model 3 lingkaran. Apakah ini kode kerajaan? Nabi Ibrahim juga diberi kerajaan. Di bangunan ini ada persamaan 19 juga. Jika stupa terbuka di kanan adalah nomor urut 19 pertama, maka stupa terbuka di kiri menjadi nomor urut 19 yang terakhir. Keistimewaan angka 19 ini sama dengan matematika di Al-Quran. Fahmi Bashar membahasnya lengkap di buku Matematika Islam 1, 2, dan 3. Selain itu juga dibahas langsung di playbook internet dan dikupas langsung di training-training SSI DLA. Ada pula kode nomor surat Al-Quran di arsitektur ini, yakni angka 1, angka 9, dan angka 27. Di Al-Quran, pada surat ke-1, surat 9, dan surat 27, posisi dan jumlah kalimat basmalahnya istimewa. Bagaimana bisa ada persamaan angka-angka tersebut dalam satu kesatuan bentuk bangunan? Ini pasti melibatkan orang yang berilmu kitab. Sangat sulit dibuat oleh sembarang orang. Di dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa jin bekerja untuk Nabi Sulaiman membuat tamasil. Apa buktinya? Buktinya relief jenggot terulur. Jenggot itu bisa terulur, itu karena dia dibuat dengan cara menggunakan batu. Nah, yang bisa menggunakan batu hanya jin, karena jin diciptakan dari api. Relief misalnya rambut dipelincir, itu adalah juga dengan pola menggunakan batu. Banyak lagi relief lain yang sama sekali tidak melihatkan bahwa dia dibuat dengan cara dipahat. Apalagi di abad ke-8. Di abad ke-8, orang tidak punya pahat besi baja yang kecil. Jadi kesimpulannya, arsabah itu pastilah dibuat dengan cara menggunakan batu. Di Al-Quran, kata tamasil diterjemahkan sebagai patung-patung. Kata tamasil muncul dalam kisah Nabi Ibrahim. Di banyak ayat, pada kisah Nabi Ibrahim tentang berhala, lebih sering digunakan kata asnam. Asnam disembah di zaman Nabi Ibrahim, sedangkan tamasil difungsikan untuk memberi informasi atau peragaan. 2 tamasil di stupa terbuka menggambarkan wildan dan gilman, mengenakan pakaian surga, sutra halus, dan sutra tebal. Ini relief Daud, Sulaiman, dan tabut atau peti. Patung ini mirip dengan patung yang belum selesai, Unfinished Solomon di museum. Tentara jin Nabi Sulaiman belum sempat menyelesaikan patung ini ketika tahu Nabi Sulaiman wafat. Nabi Sulaiman mewarisi kerajaan Nabi Daud. Tabut tidak mungkin diwariskan ke Bani Israel, karena Bani Israel telah dikutuk melalui lidah Nabi Daud. Umat Islam diminta bersabar dan mengingat Nabi Daud. Nabi Sulaiman wafat di stupa yang kosong, ditopang oleh tongkat pendek. Nabi Sulaiman itu bertekan dengan tongkat yang pendek. Istilahnya minsa'a. Tidak sama dengan istilah aso tongkatnya Nabi Musa. Tongkat Nabi Musa itu panjang. Dikatakan Nabi Musa bertekan dengan tongkat yang panjang itu. Dengan istilah aso. Jadi Nabi Sulaiman itu bertekan dengan tongkat yang pendek. Dan dia dalam keadaan duduk. Dan dia kemudian rubuh karena tongkatnya dimakan oleh rayap. Oleh dabah bumi. Dan dia tidak terganggu oleh hujan dan badai. Karena dia terlindung di dalam relung. Relung itu di dalam Quran dikatakan khiyam. Relief-relief lain menggambarkan keterkaitannya dengan Al-Quran. Salah satunya adalah kisah Nabi Yunus ditelan ikan. Masih ada relief-relief lain yang menarik. Apakah ini Zabur yang bisa diartikan juga sebagai lempengan? Ini tamasil hudhud. Dikisahkan
Hudhud berhenti tidak jauh dari Nabi Sulaiman. Ia mengatakan banyak hal kepada Nabi Sulaiman, dan ia pula diminta mengantarkan surat ke tempat Ratu Saba. Pada akhirnya, Hudhud diminta memperhatikan apa yang mereka kembalikan. Nah, seperti tertulis di Al-Quran, peran burung Hudhud amat besar dalam kisah Nabi Sulaiman. Di Borobudur, citra burung juga mendapat tempat istimewa. Begitu banyak gambar burung dalam berbagai wujud. Mungkin alasan Nabi Sulaiman begitu mudah diingat oleh orang Indonesia adalah nama beliau. Berawalan Su, berakhiran Man, tipikal nama orang Jawa. Barangkali memang Nabi Sulaiman berasal dari Jawa. Dan mungkin bukan sebuah kebetulan jika di dekat Borobudur terdapat tempat bernama Sulaiman, Salaman, atau Wonosobo, yang artinya hutan Sabah. Kata Sabah di Al-Quran terdapat dalam pembicaraan burung Hudhud dengan Nabi Sulaiman. Ciri lokasi Sabah adalah adanya tempat orang bersujud kepada matahari. Ciri lain Sabah dapat ditelusuri di Al-Quran dalam surat 34 ayat 16 hingga 19 adalah adanya banjir besar. Nah, apakah kita pernah mengalami banjir besar yang dahsyat hingga membatasi perjalanan dan menghancurkan Sabah sampai sehancur-hancurnya? Dulu, sebelum zaman es berakhir, Pulau Jawa adalah daratan. Misteri asal Sabah yang dipindah sudah ditemukan. Lalu di manakah lokasi kerajaan Sabah itu sendiri?